Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Teman-teman, berdasarkan RPS yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa di materi ketiga hari ini kita akan bahas mengenai negara dari aspek konsep dasar maupun negara sebagai objek dari hukum tata negara itu sendiri. Minggu lalu kita sudah bahas berkaitan dengan hukum tata negara dan urgensinya. Maka minggu ini kita akan diskusikan berkaitan dengan negara, konsep dasar sebagai konsep dasar dan objek dari hukum tata negara. Adapun beberapa outline pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama berkaitan dengan negara sebagai objek dari hukum tata negara itu sendiri maupun sebagai objek dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian pengertian dari negara, kemudian unsur-unsur pembentukan negara, tujuan negara, dan juga bentuk negara. Nanti di akhir saya akan berikan penugasan berupa critical review jurnal. Nah, memang teman-teman pada prinsipnya banyak cabang-cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan negara itu sebagai objek dari kajiannya. Di antaranya cabang-cabang atau bidang ilmu pengetahuan tersebut adalah ilmu politik misalnya, di mana objek kajiannya adalah sama-sama negara, tetapi lebih fokus pada political society atau masyarakat politik yang memang memusatkan pada perhatian dari aspek teori-teori politik dan juga organisasi politik, di mana penekanannya lebih ke arah perilaku-perilaku politik yang ada di dalam suatu negara. Kemudian bidang ilmu lainnya yang menjadikan negara sebagai objek juga adalah ilmu negara, di mana ilmu negara ini menekankan pada objek kajian negara itu sebagai suatu yang abstrak, umum, dan juga universal. Jadi ilmu negara ini mempelajari atau objek kajiannya penekanannya pada konsep negara secara umum tanpa menekankan negaranya negara apa begitu. Jadi lebih ke arah pemikiran-pemikiran konsep negara secara universal. Kemudian bidang ilmu lainnya adalah hukum tata negara, di mana hukum tata negara ini objek kajiannya adalah memang menekankan pada aspek hukum yang membentuk dan yang dibentuk oleh negara. Nah, di mana memang aspek-aspek hukum yang membentuk negara atau unsur-unsur dari negara itu juga termasuk ke dalam lokus dari hukum tata negara. Kemudian hukum yang dibentuk oleh negara misalnya dalam bentuk konstitusi berupa undang-undang dasar dan peraturan turunannya. Nah, kemudian untuk memahami lebih rinci lagi tentang konsep dasar dari negara, maka kita perlu mengetahui begitu pengertian-pengertian negara menurut para ahli. Di antaranya Aristoteles misalnya, negara adalah merupakan persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Ini adalah seorang filsuf Yunani begitu yang memang salah satu pemikir atau filsuf yang pertama kali memunculkan konsep-konsep dalam ilmu politik khususnya berkaitan dengan negara. Kemudian Jean Bodin bahwa negara adalah suatu perkumpulan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari satu kuasa yang berdaulat. Ya, pada intinya adalah menekankan pada perkumpulan yang memang di dalamnya memiliki berbagai kepentingan. Kemudian Hugo de Groot adalah mengidentifikasikan bahwa negara adalah persekutuan dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Di sini sudah mulai muncul konsep hukum di dalam negara ya. Kemudian Hans Kelsen bahwa negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa
atau bahasa lain dari hukum. Kemudian Cronenberg, negara adalah suatu sistem dari tugas-tugas umum dan organisasi-organisasi yang memang diatur dalam usaha negara, tentunya untuk mencapai tujuan negara, yang juga menjadi tujuan dari rakyat atau masyarakatnya, sehingga harus ada pemerintahan yang berdaulat. Kemudian yang terakhir, Logman menyatakan bahwa negara adalah satu organisasi kekuasaan atau kewibawaan. Dari pengertian-pengertian negara tersebut menurut para ahli, maka dapat disimpulkan terdapat beberapa unsur-unsur pokok dari sebuah negara, di mana beberapa pakar atau para sarjana begitu sering menguraikan bahwa terdapat 4 unsur pokok dalam setiap negara, diantaranya adalah wilayah, kemudian rakyat atau populasi, kemudian adanya pemerintahan, kemudian adanya kedaulatan. Dan ditambah unsur penunjang lainnya, diantaranya adalah pengakuan dari negara lain. Nah, kemudian dari definisi tentang negara, unsur-unsur negara, juga negara memiliki tujuan. Di antaranya tujuan-tujuan negara menurut para ahli, misalnya Plato menyatakan bahwa negara itu bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Kemudian Machiavelli misalnya menyatakan bahwa negara itu bertujuan untuk memperluas kekuasaan, di mana semata-mata tujuan negara itu didirikan untuk menjadikan negara itu besar dan jaya. Nah, untuk mencapai kejayaan itu, maka negara harus berkorban, diantaranya berkorban dengan cara kepentingan orang perorangan itu harus diletakkan di bawah kepentingan bangsa dan negara, atau negara yang diktator. Selain itu, ajaran teokrasi dalam hal ini fokus pada kedaulatan Tuhan yang diutarakan oleh Thomas Aquinas dan Agustinus, bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram, di mana pimpinan dari negara itu menjalankan kekuasaan berdasarkan kehendak Tuhan. Selain itu, tujuan lain menurut Immanuel Kant, negara itu bertujuan untuk mengatur keamanan dan ketertiban dalam negara yang paling utama. Kemudian selain itu, negara juga bertujuan untuk menyelenggarakan keterlibatan hukum, di mana memang segala kekuasaan dan alat-alat negara ini untuk menjalankan tugasnya harus berdasarkan pada hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, sehingga dalam satu negara hanya hukumlah yang berkuasa, atau konsep rule of law. Kemudian tujuan negara lainnya diantaranya adalah berkaitan dengan negara kesejahteraan atau welfare state, di mana dalam mewujudkan tujuan negara itu, salah satu fokus utamanya atau tujuan utamanya adalah kesejahteraan, di mana negara dianggap sebagai alat begitu untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan atas kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Nah, kemudian untuk dapat memahami konsep dasar negara, kita juga perlu mengetahui berkaitan dengan bentuk negara. Masih terdapat beberapa perdebatan begitu dari para ahli berkaitan dengan bentuk-bentuk negara. Di antaranya dapat diklasifikasikan bahwa bentuk negara secara umum di berbagai belahan dunia dapat dilihat dari aspek penguasa negara dalam menentukan berbagai keputusan dan lain sebagainya, dan dalam aspek penguasaan wilayahnya. Sehingga apabila dianalisis dari aspek penguasaan negara, bentuk negara itu terbagi menjadi 2 bentuk utama, diantaranya adalah monarki
dan republik. Kemudian apabila dilihat dari penguasaan wilayah dalam suatu negara, bentuk negara itu dilihat dari bentuk negara kesatuan dan bentuk negara federal. Nah, kita bahas satu persatu berkaitan dengan bentuk negara. Diawali dari bentuk negara berdasarkan penguasa pada negaranya, di mana yang pertama adalah negara monarki. Negara monarki ini dipimpin oleh seorang penguasa negara, biasanya disebut raja, ratu, kaisar, atau emir begitu. Dan ini adalah satu bentuk negara yang memang bentuk negara tertua di dunia, di mana biasanya pada negara-negara monarki dewasa ini raja, ratu, kaisar, sultan maupun emir hanya terbatas pada simbol negara dan kekuasaannya saja. Nah, dalam perkembangannya sistem monarki ini terbagi lagi menjadi 4 bentuk begitu, diantaranya ada monarki absolut, monarki konstitusional, monarki parlementer, dan monarki demokrasi. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut dari berbagai referensi berkaitan dengan bentuk-bentuk negara turunan dari monarki ini. Nah, kemudian bentuk negara dari aspek penguasa yang kedua adalah negara berbentuk republik, di mana kata republik ini berasal dari kata res yang bermakna kekuasaan dan publika yang bermakna rakyat. Jadi dapat dipahami bahwa negara republik ini kekuasaannya berada di tangan rakyat. Biasanya pada negara republik ini pemimpin negaranya disebut presiden, di mana presiden bertindak dan berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Nah, kemudian dari bentuk negara berdasarkan wilayah begitu, di mana negara ini berbentuk negara kesatuan atau unitarisme, di mana negara kesatuan ini adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam negara kesatuan ini pemerintah itu berkuasa hanya satu, yaitu pemerintah pusat yang kemudian mengatur seluruh daerah. Nah, negara kesatuan ini dapat berbentuk sentralisasi maupun desentralisasi. Nah, kemudian bentuk negara yang kedua dari yang fokus pada wilayah, negara ini berbentuk negara serikat atau negara federasi, di mana negara serikat adalah satu negara yang merupakan gabungan begitu dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat, atau biasa disebut negara-negara bagian ini adalah negara federal. Nah, negara-negara bagian ini adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri, kemudian memang melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkan kepada negara serikat. Sehingga tentu ada pembagian kekuasaan antara negara bagian dengan negara serikat, di mana kekuasaan aslinya ada pada negara bagian. Nah, adapun contoh dari bentuk-bentuk negara itu sendiri dimulai dari negara kesatuan. Misalnya negara kesatuan ini bisa contohnya adalah negara kita ya, negara Indonesia. Kemudian contoh dari negara serikat atau negara federal begitu, misalnya Amerika. Sedangkan contoh untuk negara-negara yang menggunakan bentuk negara monarki, misalnya yang monarki absolut ada Arab Saudi, itu ya, Qatar, Oman, Brunei. Kemudian yang berkaitan dengan contoh dari monarki konstitusional, misalnya ada Jepang untuk yang Asia, kemudian ada Inggris, ada Yordania, ada Denmark. Kemudian monarki parlementer juga ada Malaysia, ada Inggris, ya, ada Thailand, ada juga Belanda. Dan juga dari bentuk monarki demokrasi, Malaysia juga bisa
katakan sebagai bentuk monarki demokrasi ini. Kemudian contoh dari negara yang berbentuk republik bisa dikatakan Italia, India, Jerman, kemudian Indonesia juga bisa masuk ke dalam bentuk negara republik. Nah, teman-teman, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa negara itu menjadi objek kajian dari hukum tata negara dari aspek hukum yang membentuk maupun yang dibentuk oleh negara, di mana yang diutamakan dalam studi hukum tata negara ini adalah norma hukum konstitusi yang kemudian biasanya tertuang dalam undang-undang dasar. Nah, disitulah letak mendasar dari hukum tata negara yang menjadikan negara sebagai objek dibandingkan dengan ilmu lainnya yang juga menjadikan negara sebagai objek. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara ini identik dengan hukum konstitusi. Nah, teman-teman, berkaitan dengan materi konsep dasar maupun objek kajian dari hukum tata negara ini dalam lingkup negara secara menyeluruh begitu. Untuk dapat memahaminya, maka saya berikan penugasan untuk teman-teman, penugasan terstruktur untuk individu, di mana nanti saya akan memberikan jurnal yang ditulis oleh Pak Jimli Asidiki dengan judul Kedudukan dan Peranan Hukum Tata Negara dalam Pembangunan. Jadi nanti saya berikan guidelines pertanyaan seperti ini, kemudian teman-teman silahkan baca jurnalnya dengan seksama, pahami isi dari jurnalnya, kemudian silahkan setelah membaca diisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi dari jurnal tersebut, kemudian disertakan juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini disertakan halaman dan juga paragraf pada halamannya yang memang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya susun ini. Gitu ya, silahkan dikerjakan penugasannya, kemudian nanti dikumpulkan melalui grup WhatsApp. Ya, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan negara dalam konteks konsep dasar maupun objek dari hukum tata negara. Selamat mengerjakan tugasnya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.